Kita selalu diajarkan kalau tata surya itu luasnya nggak masuk akal. Voyager 1 butuh puluhan tahun cuma buat sampai ke pintu keluar rumah kita. Tapi jujur aja, alam semesta baru saja memberikan kita tamparan realita. Benar. Baru-baru ini, teleskop Hubble menangkap sesuatu di konstelasi Cepheus yang bikin kita harus nulis ulang skala besar dalam buku astronomi. Bayangkan sebuah piringan gas dan debu, tempat lahirnya planet, yang ukurannya 40 kali lipat lebih besar dari seluruh wilayah tata surya kita. 40 kali lipat berarti semua planet kita, dari Merkurius sampai Neptunus, kalau ditaruh di sana cuma bakal jadi debu kecil di pojokan? Persis. Ini adalah Dracula's Civito, dan dia adalah pabrik planet terbesar sekaligus paling kacau yang pernah kita temukan. Oke, namanya unik banget, Dracula's Civito. Kedengarannya kayak menu makanan di Transilvania. Apa sebenarnya objek ini secara teknis? Namanya sebenarnya IRAS 23077 plus 6707. Tapi para penemunya yang berasal dari Transilvania dan Uruguay memberi nama panggilan itu karena bentuknya mirip Civito atau sandwich nasional Uruguay. Secara teknis ini adalah protoplanetary disk. Jadi ini rahim tempat planet bayi dibentuk. Betul. Hubble menangkap gambar ini dalam spektrum cahaya tampak. Karena posisinya miring atau edge-on dari sudut pandang bumi, piringan debunya yang tebal menutupi cahaya bintang di tengahnya. Ini keberuntungan buat kita, karena kita jadi bisa melihat detail struktur luarnya tanpa silau oleh bintang induknya. Mari kita bicara soal angka. 40 kali lebih besar dari tata surya. Gimana cara kita membayangkan ini di dunia nyata? Pakai analogi ini. Kalau seluruh tata surya kita sampai ke ujung sabuk Kuiper adalah sebuah piring makan standar di atas meja, maka piringan Dracula's Civito ini ukurannya bakal sebesar bus sekolah yang diparkir di depan rumahmu. Wow, dan itu semua isinya cuma gas dan debu? Bukan sembarang debu, masanya diperkirakan 10-30 kali massa Jupiter. Ada cukup bahan baku di sana untuk membangun lusinan planet raksasa yang jauh lebih masif dari sistem kita sendiri. Tapi ada yang aneh kan? Kamu tadi bilang ini kacau atau chaotic. Kenapa nggak rapi seperti piringan pada umumnya? Ini misterinya. Biasanya piringan seperti ini bentuknya simetris, tapi Dracula's Civito punya taring atau filamen gas yang menjulur jauh di sisi utara, sementara sisi selatannya rata dan tajam. Kayak ada sesuatu yang narik materi itu keluar? Bisa jadi. Para ilmuwan menduga ada awan gas yang jatuh masuk ke sistem itu. Atau mungkin ada interaksi gravitasi dengan bintang lain yang lewat. Lebih aneh lagi, bintang di tengahnya kemungkinan besar adalah bintang masif tipe Herbig AEBE yang suhunya mencapai 8.000 Kelvin, jauh lebih panas dari matahari kita yang cuma 5.788 Kelvin. Jadi ini bukan sekedar tempat lahir planet biasa, tapi lingkungan ekstrim yang melanggar banyak aturan yang kita tahu soal ketenangan luar angkasa. Kalau sistem sebesar ini ada, dan ada banyak di luar sana, apakah ini berarti sistem kita yang tenang justru yang aneh? Apakah kita sendirian di alam semesta yang sekacau ini? Penemuan ini menunjukkan kalau alam semesta jauh lebih dinamis. Masalahnya, bintang masif seperti ini punya umur yang pendek, mungkin cuma 1-3 miliar tahun. Matahari kita sudah ada 4,5 miliar tahun dan masih punya banyak waktu. Berarti meskipun mereka punya pabrik planet yang 40 kali lebih besar, mereka mungkin nggak punya cukup waktu untuk kehidupan cerdas untuk berevolusi sebelum bintangnya mati. Itu ironinya, mereka punya ruang yang luas tapi waktu yang sempit. Ini membuat bumi terasa seperti zona aman yang sangat langka. Kita belajar bahwa menjadi kecil dan lambat seperti tata surya kita ternyata adalah kunci keberuntungan kita. Alam semesta selalu punya cara untuk mengingatkan kita, betapa kecilnya kita, tapi di saat yang sama, betapa spesialnya tempat kita berdiri sekarang. Dracula's Civito baru saja membuka mata kita bahwa di luar sana ada dunia-dunia raksasa yang sedang dibangun dengan cara yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan Hubble, teleskop yang sudah tua ini membuktikan dia masih punya kejutan besar sebelum James Webb mengambil alih sepenuhnya. Menurut kalian, apakah ada kehidupan yang sanggup bertahan di lingkungan sekacau itu? Atau kita memang benar-benar beruntung tinggal di sudut yang tenang? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari Lab Kosmik kita. Saya Alexa, tetaplah penasaran dan keep looking up.